menjadikan poin pertama yang menjadikan kriteria ilmu yang kita ambil salah adalah ketika yang pertama adalah lancang menolak nas yang tertera di dalam kitabullah dan sunnah. Jadi secara lancang dan secara tegas menolak apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Sebagaimana yang dilakukan adalah oleh orang-orang yang diberikan Allah jalan yang sesat. Makanya di dalam surat Al-Fatihah yang sudah kita pelajari, ketika kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, ketika kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang lurus itu jalan yang apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalan-jalan yang telah orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, bukan jalan-jalan yang orang-orang yang telah Engkau berikan kesesatan. Nah, siapa ya orang-orang yang diberikan kesesatan? Orang-orang yang diberikan kesesatan adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, yang mereka diberikan fitnah yang berbeda-beda. Orang Nasrani itu diberikan diberikan amal, tapi tidak diberikan ilmu. Itu adalah fitnahnya orang Nasrani. Dan fitnahnya orang Yahudi apa? Orang Yahudi itu diberikan ilmu, tapi tidak diberikan amal. Kalau kita melihat orang-orang yang tidak beriman dari kaum Nasrani itu kalau beribadah atau ketika mereka beramal luar biasa. Apa yang mereka lakukan dari komunitas-komunitas mereka ketika mereka beribadah dengan kebaikan luar biasa amal-amalnya. Tapi mereka tidak diberikan oleh Allah dasar ilmu ketika mereka belajar, ketika mereka salah dalam mengambil panduan, salah dalam mengambil kitab, salah dalam mengambil ajaran, memahami ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa. Begitu juga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang-orang yang diberikan kekuatan ilmu atau kefahaman ilmu yang luar biasa, tetapi mereka tidak diberikan amal dari ilmu yang dipelajari. Mereka sombong dengan ilmu yang telah dikaruniakan kepada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu paham betul siapa yang menciptakan langit dan bumi. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi ketika mereka disuruh beramal dari apa yang mereka pahami, kalau Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, tapi mereka tidak mengakui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang diturunkan sebagai nabi akhir penutup zaman. Mereka diberikan ilmu, padahal orang Yahudi itu paham betul. Mereka mengenal nabi itu selayak mereka mengenal anak-anak mereka. Artinya apa? Artinya mereka mengenal Rasulullah dari ciri fisik dan ciri kenabiannya itu sudah tidak diragukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi ilmu yang dititipkan Allah di dalam kehidupan orang Yahudi tidak menjadikan mereka itu beramal dari keyakinannya, dari ilmunya. Mereka paham bahwa Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka sebenarnya paham bahwa Nabi itu dikirimkan di dalam kehidupan manusia sebagai Nabi akhir zaman, khataman Nabi, penutup para Nabi. Tapi mereka tidak mengakui Rasul sebagai Nabi yang terakhir. Karena mereka masih berharap sampai hari ini bahwa Nabi yang terakhir itu adalah Nabi yang diturunkan di kalangan mereka dari Bani Israel. Tetapi Nabi Muhammad diturunkan dari orang-orang Arab atau keturunan Arab yang menjadikan mereka itu menolak. Maka dari dua kriteria pemahaman dari ilmu yang sesat ini, maka dua-duanya mempunyai kriteria yang pertama, yaitu menolak dengan lancang nas yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Mereka menolak apa yang ada di dalam Al-Quran. Mereka menolak di dalam Al-Quran disampaikan bahwa Rasulullah diutus sebagai Rasul dan Nabi, penutup para Nabi yang menjadi apa? Rahmatan lil alamin. Artinya kalau sudah menjadi penutup para Nabi, harusnya mereka paham apa yang tertera di dalam kitab-kitab mereka. Di dalam kitab mereka pun, di dalam kitab orang-orang Yahudi, kitab Taurat, maka dijelaskan dengan detail bahwa akan datang Nabi akhir zaman dari ciri fisiknya disampaikan dengan detail dan itu ada semuanya pada Nabi
Nabi Muhammad. Dan itu disempurnakan ketika Al-Quran itu diturunkan. Tetapi yang menjadikan mereka tidak mau mengakui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi mereka adalah apa yang mereka yakini, bahwa nantinya mereka berharap nabi yang terakhir itu turun dari kalangan mereka, yaitu Bani Israel. Kenapa mereka berharap itu? Karena sebagian besar nabi itu memang berasal dari Bani Israel, dari Bani Israel. Makanya itu yang menjadikan bukan bangsa Israel ya, tapi Bani Israel. Bukan bangsa Israel, tapi Bani, dari keturunan Bani Israel. Itulah yang menjadikan kita paham. Ketika kita mengambil ilmu dan itu sudah menolak nas dengan jelas apa yang diturunkan dari kitabullah dan sunnah, maka sikap yang perlu kita ambil adalah kita tinggalkan dari ilmu yang kita pelajari. Dan hari ini itu banyak, ketika banyak di antara justru hadir di antara saudara-saudara kita. Ketika kita belajar, ada beberapa yang mungkin pernah saya simak dan pernah saya selintas saya simak ketika ketika saudara-saudara kita, semoga Allah merahmati beliau dan kembali kepada jalan yang benar, ada beberapa ketika ditanya dan menafsirkan ayat yang ada di dalam Al-Quran, itu bukan dikembalikan kepada tafsirnya, tapi dikembalikan kepada apa kata yang menyampaikan. Ya, kalau menurut saya ayat ini bukan menurut saya, ini bukan agama kamu, bukan agama perorangan, tapi ini adalah agamanya Allah. Jadi kalau kita menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya rujukannya adalah tafsir yang sudah disepakati para ulama, bukan perkataan menurut saya. Menurut saya hari ini tuh banyak orang yang menyampaikan, yang duduk di panggung dan mereka dianggap sebagai orang yang berilmu, yang menyampaikan banyak kalimat Allah, tapi ketika ditanya banyak perkataan-perkataan yang justru menjadikan mereka itu terpleset dari apa yang mereka sampaikan ketika mereka menafsirkan setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran itu menurut saya. Jadi artinya kalau kita mendapatkan atau belajar ilmu ketika kita menolak nas yang ada di dalam Al-Quran dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, bukan berasal dari kitabullah dan sunnah, maka itu adalah salah satu kriteria ilmu yang salah yang harus kita hindari. Jadi kalau kita belajar, duduk di majelis ilmu, apapun yang disampaikan tidak bersumber dari kitabullah dan sunnah, di dalam kitab tidak ada, di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam sunnah pun tidak ada, maka tidak ada yang patut kita lakukan dan harus kita lakukan kecuali adalah tidak mengambil ilmu yang disampaikan dan tidak mengambil pelajaran atau majelis yang disampaikan ketika tidak bersumber dari kitabullah dan sunnah. Maka ini pernah terjadi pada zaman setelah Rasulullah wafat. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar satu hadis, sesungguhnya salah seorang dari kalian berada pada perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau dalam bentuk mani. Itu kan hadis sahih di dalam di dalam kitab Bukhari Muslim pun ada. Tetapi ketika hadis ini disampaikan oleh Ubaidillah bin Mu'adz dari ayahnya, yang mendengar dari Amr bin Ubaid ketika menyebutkan hadis ini, sesungguhnya salah seorang kalian berada di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Maka Ubaidillah bin Mu'adz itu berkata, kalau aku mendengarnya dari Al-Masih yang mengatakan ini, maka aku akan mendustakannya. Kalau aku mendengar ini dari Zaid bin Wahab, maka aku akan mendustakannya. Kalau aku mendengarnya dari Ibnu Mas'ud, aku pun akan mendustakannya. Dan jika aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pun akan menolaknya. Dan jika aku mendengarnya dari Allah, maka aku akan katakan, bukankah ini perjanjian bukankah ini perjanjian yang sudah diambil di antara kita? Makanya Ubaidillah bin Mu'adz itu hanya
mengatakan dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu menolak nasnya yang berasal dari Rasulullah, bahkan dari kitabullah dan sunnah. Memang disampaikan dan sering sudah saya ulang bahwa kita sebelum ditiupkan roh di dalam kehidupan kita selama 4 bulan, maka Allah itu memberikan perjanjian di dalam kehidupan kita. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanku? Maka bala syahidna, kita menjawab bala syahidna, iya bala. Bala syahidna itu artinya iya aku bersaksi. Kata bala itu menekankan sudah tidak ada keraguan buat kita dulu ketika umur kita 40 4 bulan di dalam kandungan atau 120 hari. Di umur kandungan 120 hari kita ditiupkan ruh dan kita dijanji sama Allah. Alastu birabbikum bala syahidnya. Qalu bala syahidnya. Dan kita tidak ada keraguan-raguan ketika menjawab itu. Dan ketika Rasulullah itu menjelaskan dari ayat ini bahwa sesungguhnya di umur 40 hari di antara kalian itu berada pada perut ibu kalian yang masih berbentuk dengan nutfah. Ini penggalan dari hadisnya. Nanti panjangan hadisnya bahwa nanti 40 hari kemudian di 120 hari ditiupkan ruh di antara kalian. Untuk menjelaskan salah satu ayat yang tadi saya sampaikan alastu birabbikum. Tapi Ubaidillah bin Mu'adz itu menolak dua-duanya. Menolak dua-duanya dari apa yang disampaikan beliau ketika mendengar hadis ini, maka kalau aku mendengar dari Al-Masih, aku akan mengatakan ini bohong. Kalau aku mendengarnya dari Zaid bin Wahab, maka aku juga mengatakan bahwa hadis ini bohong. Aku kalau mendengar dari Abdullah bin Mas'ud, maka aku juga akan mengatakan dan aku menolaknya bahwa hadis ini juga bohong. Bahkan kalau aku mendengarnya sendiri dari Allah, maka akan kukatakan bukankah ini memang sudah perjanjian. Jadi apapun yang bersumber dari Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan dikuatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, maka yang namanya Ubaidillah bin Mu'adz itu menolak nas. Artinya apa? Artinya ini adalah salah satu contoh tidaknya kepatuhan tanpa tapi dan syaratnya kepatuhan tanpa kepatuhan taatnya dia tanpa patuhnya dia tanpa taat, dan ketaatan dia tanpa tapi tidak yang sudah kita sudah kita pelajari bagaimana sikap kita kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Maka Ubaidillah bin Mu'adz ini tidak ada kriteria awalnya atau kriteria ketika mengagungkan kalimat Allah dan Rasulnya. Justru Ubaidillah bin Mu'adz ini menolak secara lancang dan menolak secara tegas apa yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Itulah yang perlu kita pahami bersama. Jadi kalau ada yang disampaikan yang itu berasal dari sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak ada yang kita ambil kecuali adalah kepatuhan kita dan ketaatan kita dari apa yang disampaikan. Kalau kita menolak berarti artinya apa? Artinya ketika kita menolak apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, berarti kita sudah berada pada kriteria yang salah. Makanya sudah saya sering menyampaikan kan, kenapa Allah itu membuka surat Al-Baqarah itu dengan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Sudah tidak ada keraguan. Artinya untuk menjelaskan kepada kita di awal-awal surat Allah sudah menyampaikan. Allah itu pengen menegaskan kenapa dimulai dari dzalikal kitabul la raiba fi, sesungguhnya tidak ada keraguan pada kitab ini. Setelah ayat itu, apapun yang disampaikan oleh Allah sampai penutup surat An-Nas, itu semua yang disampaikan itu tidak ada keraguan ayat-ayatnya. Kalau di situ ada perintahnya Allah, berarti ada kebaikan. Kalau di situ ada larangannya Allah, berarti ada keburukan buat kita. Jadi kalau apapun yang disampaikan tentang hukum-hukum, tentang kisah terdahulu untuk memberikan pelajaran kita, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau Allah menyampaikan hukum pembagian waris yang ada di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, maka tidak ada yang lain kecuali adalah apa? Kecuali itu adalah kebenaran dan tidak ada keraguan di dalamnya.
hukum bagi hukum menikah misalnya di dalam Al-Qur'an. Hukum dijadikan pasangan-pasangan di antara kalian untuk menjadikan tenang buat kalian. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, maka tangan kalian, diri kalian untuk menjadikan kalian apa? Mawaddatah warahmah, untuk menjadikan mawaddah dan rahmah yang turun, dan itu pasti yang terjadi. Dan itu janjinya Allah, dan apapun yang disampaikan dari setiap ayatnya, dari ayat pertama setelah dzalikal kitabul la raiba fih sampai nanti qul a'udzu binnas sampai selesai, itu semuanya tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau kita masih ragu apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an dan kita justru bahkan menolak apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, berarti kita berada pada jalan yang salah ketika kita menuntut ilmu. Dan itu yang perlu kita hindari. Jangan sampai ada keraguan ketika kalimat Allah yang berasal dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika diperdengarkan, maka harus kita pahami dan harus kita yakini di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menolak. Kalau kita sudah menolak, berarti itulah kriteria pertama ketika kita mengambil ilmu yang salah. Poin yang pertama. Poin yang kedua, apa itu kriteria ilmu yang salah? Yang kedua, hanya membenarkan Al-Quran saja, tapi sunnahnya ditolak. Atau kebalikannya, membenarkan sunnahnya saja, Al-Qurannya ditolak. Jadi Al-Quran dan sunnah itu tidak boleh dipisahkan. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul itu tidak boleh dipisahkan. Dua-duanya harus kita yakini dan dua-duanya harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah memisah antara atiullah dengan atiur Rasul. Atiullah, atiur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Artinya apa? Artinya taatnya kita kepada Allah dari kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Taatnya kita kepada Rasul Allah adalah apapun yang dilakukan, apapun yang disampaikan, dan perbuatan-perbuatan dilakukan Rasulullah dalam bentuk sunnahnya, itu harus kita yakini. Kalau kita belum mampu melakukannya, maka mintalah kepada Allah. Banyak mohon kepada Allah kekuatan. Kalaupun kita memang benar-benar belum mampu melakukannya, maka banyaklah mohon ampun sama Allah. Tapi kalau kita mampu melakukannya, itu bentuk kebaikan Allah di dalam kehidupan kita, dan dua-duanya tidak boleh dipisah. Tidak boleh hanya percaya Al-Quran, kemudian sunnahnya ditolak. Tidak boleh hanya percaya sunnah, tapi Al-Qurannya ditolak. Dua-duanya harus diterima. Dan kriteria ilmu yang salah yang kedua adalah dia hanya meyakini salah satunya. Meyakini Quran tapi nggak ngambil sunnah. Meyakini sunnah tapi nggak ngambil Al-Quran. Dan ini pernah terjadi Bapak Ibu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita dari Yazid bin Harun berkata, dari Haris Abdul Ar-Rahman bin Abi Aufa Al-Juraisi dari Al-Mikdam bil Madi berkata, Rasulullah bersabda, ingatlah Al-Quran dan hal yang seperti Al-Quran, yaitu hadis yang telah diturunkan kepadaku. Waspadalah, kelak akan muncul orang-orang yang perutnya kenyang, ia malas-malasan di atas kursinya, ia mengatakan, pakai Al-Quran saja. Apabila di situ ada keterangan yang menghalalkan, maka halalkan. Jika mengharamkan, maka haramkanlah. Artinya apa, Bapak Ibu? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis ini, yaitu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Baihaqi, maka memberikan pelajaran kepada kita. Semakin berjalannya waktu, maka ini adalah salah satu fitnah yang akan muncul di akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti akan hadir suatu zaman, akan hadir suatu kaum yang mereka mengatakan hanya ambillah Al-Quran saja. Dia adalah orang-orang yang malas di atas kursinya. Ia mengatakan bahwa pakai Al-Quran saja. Apabila di situ ada keterangan halal, maka halalkanlah.
dan apa yang jika ada keterangan haram maka haramkanlah, tanpa menyebutkan nas yang berasal dari sunnah. Artinya apa? Artinya hanya memakai Al-Quran saja. Dan nanti akan kita temui Bapak Ibu, dan mungkin sudah terjadi dari beberapa kalau Bapak Ibu menyimaknya, ada beberapa saudara-saudara kita juga, yaitu kaum-kaum Mu'tazilah, yang mereka mengatakan tidak perlu memakai menafsirkan Al-Quran itu tidak perlu melewat perantara Rasulullah. Jadi langsung ditafsirkan saja dari terjemahannya. Padahal kita paham terjemahan itu tidak mungkin diterjemahkan kecuali atas pemahaman yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun kepada para sahabat, kemudian turun kepada tabiin, kemudian turun kepada tabiut tabiin. Karena ada di antara kita, Bapak Ibu, nanti disampaikan oleh Rasulullah mengatakan hanya mengambil Al-Quran saja. Sudah pakai Al-Quran saja, tidak usah pakai sunnah. Karena ada beberapa memang aturan-aturan atau apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu yang dirincikan atau diperkuat oleh hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa, Bapak Ibu? Contohnya pembagian waris di dalam surat An-Nisa itu kalau tidak dirincikan di dalam sunnah, maka kita tidak akan pernah memahami bagaimana perhitungannya secara rinci. Dan banyak perkara-perkara yang di dalam Al-Quran dijelaskan, tetapi kita tidak memahami kecuali itu didukung dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menjadikan kita paham, Bapak Ibu, tidak boleh kita mengambil di antara keduanya. Tidak boleh kita mengambil Al-Quran dan meninggalkan sunnah, dan tidak boleh kita mengambil sunnah dan meninggalkan Al-Quran. Itu yang perlu kita garis besar di dalam kehidupan kita ketika kita duduk di majelis ilmu. Jadi kalau Bapak Ibu duduk di majelis ilmu, ada perkara-perkara yang Bapak Ibu terima dengan narasi-narasi yang menjadikan narasi-narasi itu menyuruh kita, sudah nggak usah belajar hadis, Al-Quran saja sudah cukup. Maka itu salah satu yang harus kita jauhi ketika kita duduk di majelis ilmu. Atau ada yang narasi-narasi yang menyampaikan, sudah terjemahkan Al-Quran ya tanpa menggunakan hadis. Atau ada yang menyampaikan sudah pakai hadis saja, tidak perlu pakai Al-Quran karena di dalam hadis sudah jelas. Jadi tidak perlu menggunakan Al-Quran. Itu juga perkara yang harus kita bawahi untuk kita tinggalkan. Jadi dua-duanya harus jalan. Dua-duanya harus kita ambil, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Itu kriteria yang kedua untuk menjadikan kita paham. Tadi yang pertama lancang menolak nas dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua hanya mengambil dari Al-Quran atau As-Sunnah saja, atau satu di antaranya dan menafikan satu di antara yang lain. Jadi dua-duanya harus dibenarkan atau harus diambil. Tidak boleh menggunakan Al-Quran saja tanpa Sunnah, dan tidak boleh menggunakan Sunnah saja tanpa Al-Quran. Yang ketiga, kriteria dari ilmu yang salah adalah menyembunyikan dalil. Menyembunyikan dalil. Ini adalah kebalikan dari apa yang sudah disampaikan kemarin. Berpegang pada hadis sahih kalau ilmu yang benar. Kalau yang di sini kebalikannya. Jadi kebalikan dari kriteria ilmu yang benar ketika kita membahas ilmu yang salah adalah suka menyembunyikan dalil. Kenapa disembunyikan dalil itu? Untuk memenuhi dari nafsu mereka. Artinya apa? Artinya dalil-dalil dan kebenaran itu, baik itu dari Al-Quran dan Al-Hadis, itu tidak disampaikan secara utuh untuk memenuhi keinginan dan memenuhi nafsu mereka. Sebagaimana orang-orang ahlul kitab. Coba dibaca surat Al-Imran ayat 71. Karena ini sering terjadi pada ahli kitab. Kalau Bapak Ibu pernah diskusi nggak sama atau pernah lihat YouTube nggak?
apa namanya, orang Nasrani itu yang mu'alaf, yang kalau Bapak Ibu menyimak Donditan itu ya, Donditan. Kita baca nanti, kita selaraskan dengan apa yang sering kita lihat. Ali Imran 1-1 Ustaz. 71 Bapak. Oh, 1-1. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aja Ustaz ya. Artinya saja. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Shadaqallahul adzim. Allah menyampaikan di sini di dalam surat Ali Imran untuk memberikan pelajaran kepada kita. Kenapa Allah menyampaikan ahlul kitab? Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang paham tentang agama mereka disebut sebagai ahlul kitab. Sebagai ahlul kitab yang menyampaikan pesan kepada apa namanya, ajaran dari Nabi Isa, yang mereka memahami betul ajaran Nabi Isa tapi diselewengkan, maka disebut ahlul kitab. Orang-orang Yahudi yang mengerti betul bagaimana ajarannya Nabi Musa dari kitab Taurat, maka yang menyelewengkan maka disebut juga dengan ahlul kitab. Dan Allah menyampaikan di sini di dalam surat Ali Imran ayat 71, hai ahlul kitab, makanya Allah menyampaikan dan Allah menyindir, memberikan peringatan, hai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran? Dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya. Kita bahas satu-satu dari ahlul kitab. Apa kebenaran yang disembunyikan oleh ahlul kitab dari orang-orang Yahudi? Yang disembunyikan oleh orang-orang ahlul kitab dari orang-orang Yahudi adalah kebenaran dari turunnya Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai nabi terakhir. Jadi di kalangan orang Yahudi yang paham tentang ahli kitab itu, maka ciri-ciri fisik Nabi Muhammad, bagaimana nasabnya, bagaimana perawakannya, dan bagaimana kenabiannya, itu dari ahli kitab mereka disembunyikan. Agar apa? Agar orang-orang pengikutnya dari kaum Yahudi tidak mengetahuinya dan tidak beriman sampai hari ini. Kalau mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Nabi pembawa risalah. Dan banyak perkara-perkara yang disembunyikan oleh ahli kitab dari orang-orang Yahudi itu tentang kebenaran. Kalau mereka sesungguhnya menyampaikan kebenaran itu, maka ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa pun adalah ajaran tauhid, adalah ajaran Islam, adalah ajaran Muslim. Begitu juga dengan ahli kitab orang Nasrani. Ahli kitab orang Nasrani, banyak yang mereka sembunyikan, dan banyak hal-hal kebenaran yang mereka sembunyikan untuk apa? Untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Maka kalau kita belajar dari orang Nasrani, maka Allah itu menyampaikan, bukankah kalian kalau ahli kitab kalian mengatakan haram, padahal di dalam Al-Quran itu halal, dan ketika ahli kitab itu mengatakan halal, kalian akan mengikuti halal, padahal rohib kalian itu mengetahui bahwa di dalam Al-Quran itu adalah haram, tetapi yang diikuti adalah ahli kitabnya, karena banyak perkara kebenaran yang ditutupi. Makanya kalau kita sedikit ini kita belajar, karena saya itu banyak punya Bapak Ibu punya teman yang kebetulan berbeda kepercayaan, yang kadang sering ngobrol. Mereka pun sebenarnya bingung dengan kitab mereka, karena kitab mereka itu selalu berubah, ada perubahan-perubahan kata-kata di dalamnya. Itu perbedaan dengan kitab yang ada pada orang non muslim terutama Nasrani dengan kitab kita. Kitab kita itu kenapa Al-Qur'an itu dijaga betul oleh Allah Bapak Ibu dari setiap hurufnya. Tidak mungkin huruf di dalam Al-Qur'an itu akan berubah satu pun, bahkan satu harokat pun di dalam kehidupan
agama kita sampai nanti hari kiamat. Bahkan Al-Quran itu Allah sendiri yang menjaganya dengan apa? Dengan terus dihadirkan nanti sampai hari kiamat itu penghafal Al-Quran. Yang mana ketika itu disalin dengan mushaf, maka tidak ada satupun huruf di dalam Al-Quran itu yang akan terlewat. Tapi apa yang terjadi pada kitab-kitab ahli apa namanya? Kitab-kitab ahlul kitab dari orang Nasrani, maka mereka punya cetakan yang berbeda-beda. Mereka punya cetakan berbeda-beda. Dari kongres ini cetakannya seperti ini, dari kongres ini cetakannya seperti ini, dan banyak diubah di dalamnya untuk menuruti hawa nafsu mereka. Makanya kalau mereka ditanya kalau ditanya Bapak Ibu, sesungguhnya kamu itu ngikutin siapa? Ngikutin Tuhan atau ngikutin Yesus? Ini saya sedikit bercerita Bapak Ibu. Yang ngikutin Yesus lah. Ngikutin Yesus. Kalau saya tanya mereka juga bingung. Yesus itu sunat atau enggak? Di dalam kitab mereka dikatakan Yesus itu disunat. Kemudian Yesus itu makan babi enggak? Enggak makan babi. Terus Yesus itu sujud enggak? Di dalam kitab mereka pun ada beberapa cetakan yang disembunyikan bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu sujud kepada Robnya. Tapi mereka tahu. Tapi mereka ada beberapa cetakan yang tidak menemukan bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu sujud di hadapan Allah. Kemudian matinya Nabi Isa itu matinya Yesus itu dikafani atau enggak? Dikafani. Sekarang kamu pikir ajaran mana yang menyuruh bahwa umatnya itu disunat? Ajaran mana yang menyuruh bahwa tidak makan babi? Seperti halnya yang kamu ikuti Yesus. Ajaran mana yang menyuruh sujud ibadahnya itu sujud, dan ajaran mana yang menyuruh ketika mati itu dikafani? Ya Islam. Loh, berarti kamu ngikutin Tuhan atau ngikutin Yesus? Kalau ngikutin Yesus harusnya kamu Muslim dong. Yesus kan satu nggak makan disunat, dua nggak makan babi, yang ketiga ibadahnya sujud, yang keempat matinya dikafani. Kan cuma ajaran Islam yang mengajarkan kepada itu. Dan mereka pun bingung ketika ditanya seperti itu. Loh, kalau saya ngikutin Yesus berarti saya Muslim dong. Ya karena memang di ajaran kita, di keyakinan kita, Nabi Yesus itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa yang diturunkan untuk memberikan ajaran Islam dalam kehidupan kita. Tapi kenapa mereka berbeda, akhirnya mengambil agama itu karena ahli-ahli kitab di antara mereka itu menyembunyikan kebenaran, sehingga di dalam agama mereka pun itu bukan hanya satu keyakinan, tapi ada Kristen pun ada Kristen Ortodok, ada Katolik pun macam-macam, dan mereka itu kitabnya sama Injil tapi cetakannya itu berbeda-beda. Ada banyak perubahan yang dilakukan dari kitab Injil itu untuk memenuhi nafsu-nafsu mereka, yang sesuai dengan keinginan mereka rubah sesuai dengan keinginan mereka. Tapi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka akan dirubah dari pasal-pasalnya untuk memberikan pembodohan terus kepada umatnya. Makanya Allah menyindir di sini di dalam surat Ibrahim, di dalam surat Ali Imran. Hai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya. Itulah yang menjadikan kita paham. Ketika kita belajar ilmu yang benar, maka kita tidak boleh menyembunyikan dari dalil-dalil yang disampaikan. Jadi kalau memang benar harus dikatakan benar. Yang di dalam Al-Quran salah dikatakan harus salah. Tidak boleh sesuai dengan seleranya. Tidak boleh ditafsirkan sesuai dengan selera penyampainya. Menurut saya ya boleh. Kan ada hari ini orang-orang yang merusak Islam dari dalam. Allah itu sudah jelas menyampaikan apa? Allah sudah menyampaikan jelas. Zina itu perbuatan dosa besar. Tapi ada di antara saudara kita yang dia itu belajar sampai S3, pengajar di sebuah universitas ternama, yang sedang mengajar, tapi mengatakan zina itu boleh, asalkan di tempat private, antara suka dengan tidak antara hubungan antara suka dengan suka. Artinya apa? Dia menafsirkan Al-Quran itu apa? Sesuai dengan apa?
sesuai dengan prasangkanya sendiri, sesuai dengan tafsirnya sendiri, dan menyembunyikan kebenaran itu namanya. Padahal Allah itu sudah menyampaikan bahwa jangankan berbuat zina, mendekati zina saja sudah dilarang. Tapi beliau, semoga Allah rahmati dan kembali ke jalan yang benar, menyampaikan zina itu boleh asalkan di tempat yang private, atas dasar suka saling suka. Itu kan sudah luar biasa Bapak Ibu, kesalahan dan kesesatan ilmu yang diambil. Kalau dia seorang pengajar, maka bisa kita bayangkan kalau anak kita yang duduk sebagai muridnya, gimana keadaannya anak kita, ya kan? Kalau itu disampaikan sebagai seorang pengajar, sebagai seorang yang dianggap punya ilmu, tapi menafsirkan Al-Quran dan memberikan statement yang menyembunyikan kebenaran yang sudah disampaikan oleh Allah, maka akan menjadi kerusakan di antara kita, dan itu yang harus kita hindari. Kita sebagai penuntut ilmu yang duduk di majelis ilmu, yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan adalah ketika ada dalil-dalil dari kebenaran dan yang benar dari kitabullah dan sunnah itu disembunyikan dan ditafsirkan sesuai dengan keinginannya penyampai untuk memuaskan nafsu dan keinginan dari penyampai. Maka itu yang menjadikan kita paham 3 poin yang tadi, menolak dengan keras dan menolak dengan tegas nas yang berasal dari kitabullah dan sunnah. Jadi kalau kita hadir di majelis ilmu sudah tidak menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis dan menolak dengan tegas apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka tidak ada yang lain yang perlu kita lakukan kecuali kita tinggalkan ilmu yang disampaikan. Yang kedua, tidak mengambil Al-Quran dan Al-Hadis dua-duanya, tapi hanya mengambil salah satunya. Mengambil Al-Quran saja, meninggalkan sunnah. Mengambil sunnah, meninggalkan Al-Quran. Dua-duanya harus kita percaya dan kita ambil sebagai rujukan ilmu. Yang ketiga adalah menyembunyikan kebenaran dari dalil-dalil yang disampaikan yang berasal dari kitabullah dan sunnah. Barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan 3 poin. Kalau kita menemukan 3 itu, maka tidak ada yang lain yang kita harus ambil sikapnya kecuali kita tinggalkan ilmu itu untuk memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Makanya itu yang menjadikan kita paham, jangan sampai ketika kita duduk di majelis ilmu kita ikut-ikutan tanpa kita tahu mana yang benar, mana yang salah, dan akhirnya apa yang kita pelajari dari ilmu kita bukan memberikan penerangan dalam kehidupan kita, justru memberikan sesuatu yang sesat dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik, itu yang kita jauhi.